Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa saya sapa bunda-bunda, apa-apa, adik-adik, kakak-kakak, semuanya, saudara saya dimanapun kalian berada. Semoga kita semuanya tetap dibimbing hati kita menuju spiritual yang sejati dan ditetapkan dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salam rahmatan lil alamin. Monggo kita belajar bersama nggih, khususnya pembelajaran ataupun mendidik diri saya pribadi apabila ada manfaatnya buat sahabat-sahabatku, teman-temanku semuanya, itulah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini membahas tentang menjalani kehidupan dengan aman, ya. Menjalani bahtera kehidupan dengan aman dan nyaman. Ayo kita sadari bahwa sesungguhnya kita ini tidak sulit, cuman kita belum tahu menyadari apa yang kita jalani ini. Kadang pencarian yang begitu sulit, ingin mencari ketenangan hati tapi tidak kunjung kita dapatkan, ya. Dan sebanyak apapun ilmu yang kita pelajari ataupun guru kita sebanyak apapun yang kita pelajari, kalau hati kita belum benar-benar tunduk ataupun benar-benar berserah total secara hati, itu pun tidak akan pernah ada efeknya buat ketentraman hati kita, buat kenyamanan dalam kita mengarungi bahtera kehidupan, ya. Karena hati-hati yang sudah menemukan ketentramannya itu yang bisa dibilang menjalani kehidupan melampaui ruang dan waktu. Apa melampaui ruang dan waktu itu? Kita enjoy, kita santai, kita tidak pernah lelah, kita tidak pernah merasa sakit, karena semuanya kita jalani dengan keikhlasan, keridhaan, mengalir dan tidak capek lah, tentunya tidak capek hati ini. Ini pelajaran yang sudah saya alami pula, karena saya tidak bisa memberikan tanpa yang sebelum saya alami. Apabila kawan-kawan kita sebenarnya sadar apapun yang diberikan ini buat yang mungkin pendakwah atau pemberi tausiah atau motivator ataupun pembimbing yang dibilang pembimbing spiritual, monggo, kalau kita semua sadar apapun yang kita berikan kepada orang lain adalah seharusnya yang sudah kita alami sendiri. Karena itu kalau yang sudah kita alami dan kita membuktikan apa rasanya itu, maka nanti akan diterapkan pun akan menghasilkan hal yang sama seperti yang kita alami. Kalau kita asal-asal ngomong, kadang masuk kepada orang yang kita beri, terus itu aja belum kebenaran dari diri kita, maka kasihan kepada orang-orang yang mendengarkan, yang mengikuti, nanti merasakan hal seperti yang kita rasakan sendiri, yaitu pembohongan kepada hati kita sendiri. Jadi kenapa toh membangun ataupun menjalani kehidupan dengan aman, dengan tentram, kita aman, sudah aman di hadapan Allah, aman di hadapan manusia, insya Allah. Itu berawal dari kita harus sadar dari hati kita tentang apa yang kita jalani,
tentang sebab musabab. Ada sebab pasti ada akibat, sebab akibat nih. Jadi sebab apa, akibat apapun yang kita terima itu bukan datangnya dari Allah, tapi dari diri kita sendiri. Jadi sebabnya apa yang kita terima, sebab hatinya kita lelah, hati kita goncang, hati kita tidak tenang, hati kita selalu terbakar, ataupun hati kita selalu gelisah, niku adalah akibat dari ya perilaku kita sendiri sebenarnya. Sebab akibat nggih. Tidak ada sebab, tidak ada akibat kalau nggak ada sebabnya. Jadi kita harus menyadari, kadang hal kecil kita tidak bisa menyadari nggih. Misal kita punya rezeki, kalau hati kita ataupun iman yakin kita ataupun napa niku nggih, spiritual kita sudah kita siapkan secara matang, tentang kemandirian jiwa nggih, terutama kemandirian jiwa lho nggih, kemandirian hati kita hanya berserah dan hanya bergantung kepada Allah. Itu maka hal kecil ataupun hal besar menimpa kita pun tidak akan mengefek atau tidak akan ada efeknya. Misal kita dihadapkan berkelimpahan harta, kita pun tidak akan merasa ketakutan akan kehilangan, tidak akan bangga akan datangnya rezeki yang tiba-tiba tidak menyilaukan mata dohir kita ataupun mboten khilaf ngoten lho hati. Jadi kelakuan lahiriah itu adalah pancaran dari perilaku batiniah kita, ngoten nggih. Mungkin kalau perilaku lahiriah itu bisa kita ciptakan atau kita ada-adakan. Mungkin kita di hadapan bos pura-pura hormat, di hadapan orang tua pura-pura, kalau ada maunya pura-pura hormat, itu bisa. Tapi nanti akan kembali lagi ke akhlak kita yang sebenarnya, yang dari dalam. Secara tiba-tiba kita juga tidak terkendali. Apabila akhlak kita atau akhlak hati kita, terutama kepada Allah dulu, kita selalu merendah dan selalu ingin dibimbing Allah, maka akhlak dalam kita akan terlihat ke akhlak lahiriah kita. Jadi apapun yang tertampak di lahiriah kita itu adalah sudah akhlak batiniah kita, ngoten nggih. Jadi kita sebenarnya kita ini gimana nggih, semuanya itu hanya serba ketergantungan. Kalau kita bergantung selalu menuruti nafsu kita, maka kita pun akan sulit hati ini menerima kebenaran atau menerima bimbingan Allah. Kalau kita sudah sedikit bisa menekan nafsu keinginan kita, terus hati kita ini sudah merasa ingin, butuh ataupun hakul yakin kita kepada Allah itu tidak goyah, maka Allah pun akan terus mengucur atau membimbing ilmu Allah, difahamkan hati kita secara lapang, dan itu semuanya membangun atau membentuk spiritual kita, keyakinan kita yang tidak mudah rapuh, ngoten nggih. Jadi semuanya itu ngefek kepada perilaku lahiriah kita. Perilaku lahiriah adalah sumbernya dari perilaku batiniah kita, ngoten nggih. Jadi kita memahami ilmu dari luar, misal dari otak kita pahami semuanya, tapi hati kita tidak benar-benar. Kuncinya cuma satu sebenarnya. Kita merasa di awal-awal itu kita merasa terus diawasi Allah. Kita merasa kalau berbuat gini saya berbuat dolim kepada Allah ataupun mengingkari ketentuan Allah. Pokoknya sadar yang seperti itu, insya Allah akan terus membimbing kita selama kita membuka hati kita
maka Allah pun akan terus mengucurkan ilmunya atau mengucurkan pembimbingannya kepada kita. Kalau kita tertutup, kita menutup hati kita, Allah pun akan semakin menjauh ataupun semakin tidak memberi jalan keluar penderitaan hati kita, nggih. Jadi bukan semuanya itu belum sajarnya kita. Ya, penderitaan kita ini bukan karena azab Allah, penderitaan kita bukan karena disebabkan oleh Allah tidak sayang kepada kita ataupun Allah memberikan cobaan kita, tapi ya sebab dari akibat dari perbuatan hati kita sendiri, ya. Misal kita dihadapkan hal kecil ngaten mawon, nggih. Masalah napa nggih, ekonomi. Misal kita punya uang itu, kalau hati ini belum mandiri, hati ini belum berpegang teguh kepada Allah, akan kehilangan sedikit uang kita, sedikit rezeki kita itu akan sakit, akan kehilangan. Itu kan menyiksa diri kita sendiri. Kalau kita sudah lost, kita sudah berserah kepada Allah, kita sudah percaya kepada Allah, iman kita tidak pernah gengser sedikit pun, hanya berpegang kepada Allah, maka Allah pun akan menguatkan secara tiba-tiba mental kita, mental secara spiritual, mental jiwa kita, mental hati kita akan dikuatkan kepada Allah. Tapi kalau kita masih menuruti terus keinginan-keinginan kita yang disebabkan nafsu-nafsu kita, maka Allah pun akan membiarkan kita kesakitan dengan ulah kita sendiri, ngoten nggih. Ini adalah ulah hati kita sebenarnya. Jadi semuanya itu serba ketergantungan dan witing tresno jalaran sangka kilina. Kalau kita napa nggih, ngulinakne hati kita ini menerima, berserah, sabar, terus menerima apapun, baik itu kebaikan ataupun keburukan, kita terima, kita jalan dengan ikhlas. Semuanya itu cuman kita menunggu waktu, perguliran waktu. Allah itu akan menghadapkan apapun, kita cuman menunggu pergeseran waktu, pergeseran apa yang dihadapkan itu. Kan dihadapkan hari ini, kita dihadapkan ngomongin anak yang bandel, nggak bisa, kita coba tekan, kita sabar, dan kita berikan pengertian dengan kesabaran kita, berikan contoh yang nyata dari perilaku kita. Besok insya Allah sudah dihadapkan hal yang lain, kita meningkat. Kalau hari ini kita gagal, maka besok pun kita akan dihadapkan hal yang lebih besar lagi tantangannya, tapi kita gagal lagi, itu kita tidak akan pernah diperbaiki akhlak kita oleh Allah. Kalau hari ini kita dicoba sedikit, tapi kita melewati dengan kesabaran dan hanya berpegang kepada Allah, maka besoknya kita pun akan ditingkatkan lagi. Itulah orang yang sudah menyadari, ya nggih. Lek dereng menyadari, kita nggih lempeng-lempeng mawon hidup ini, ya terus akan kesakitan dan menderita hati ini, karena penderitaan kita ini juga akibatnya yang kita perbuat sendiri, ngoten nggih. Dados was-was khawatir, terus takut, itu adalah hembusan nafsu kita supaya iman kita, menggoyahkan iman kita, yakin kita kepada Allah niku dikit demi sedikit kita kikis, kita hilangkan, nggih, supaya kita terus mendapatkan bimbingan ilmu Allah, karena ilmu Allah tidak terbatas oleh apapun. Sampai kita mati pun akan terus kita dibimbing dan terus mendapatkan pelajaran-pelajaran baru selama hati kita terbuka dan hati kita sadar terus mau menerima bimbingan Allah, nggih. Jangan ditutup hati kita karena masalah-masalah yang menimpa kita, terus kita
menyerah ngoten nggih. Cekap semanten mawon, apabila ada manfaatnya ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah-salah kata dari diri saya pribadi, mohon maaf. Saya memang bukan penceramah, bukan pendakwah. Saya hanya orang yang bodoh, hanya orang yang tidak sekolah, hanya orang yang tidak tahu apa-apa, tahu medsos saja belum lama. Itu kisah saya. Jadi saya diamanai Allah melewati perjalanan spiritual atau melalui perjalanan jiwa kula, hati kula yang telah dibimbing Allah. Saya harus menyampaikan semua ini, dan yang saya sampaikan adalah yang sudah saya jalani sendiri. Saya tidak berani asal-asalan, karena yang sudah saya jalani dan saya sudah merasakan apa hasilnya ataupun endingnya, saya berani ngomong. Mudah-mudahan yang menerima ataupun yang menerapkan apa yang saya omongkan, insya Allah mendapatkan seperti apa yang saya dapatkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.